Sahabat sehat Rumah Sakit Panti Rapih, berjumpa dengan saya, Dr. Ignatius Adi, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Kali ini, kita akan berbincang mengenai kesehatan pendengaran. Sahabat sehat, mengapa kita harus lebih peduli terhadap kesehatan pendengaran? Data dari WHO menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 1,5 miliar penduduk di dunia mengalami gangguan pendengaran dengan berbagai derajatnya. Dan bahkan di tahun 2050, WHO memprediksikan sebanyak 2,5 miliar penduduk dunia akan mengalami gangguan pendengaran, dengan sepertiga di antaranya memerlukan terapi rehabilitatif. Angka yang tidak kecil. Siapa saja yang bisa mengalami gangguan pendengaran? Kita semua di berbagai tingkat usia, dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tentu dengan berbagai faktor risikonya. Faktor-faktor risiko yang sudah dikenal pada bayi dan anak-anak antara lain hiperbilirubinemi, berat badan lahir rendah, infeksi-infeksi tertentu seperti toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, ataupun infeksi di telinga itu sendiri, misalnya infeksi telinga tengah atau otitis media yang tidak tertangani dengan baik. Sementara itu, faktor risiko pada remaja dan dewasa antara lain penggunaan obat-obat yang bersifat ototoksik dan paparan bising. Terkait paparan bising ini, bisa paparan bising di lingkungan kerja atau paparan bising yang bersifat rekreasional, seperti penggunaan earphone atau headphone yang berlebihan dalam hal volume dan berlebihan dalam durasinya. Apakah gangguan pendengaran ini dapat dicegah? Kembali, data menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan pendengaran pada bayi dan anak disebabkan oleh faktor-faktor yang sebenarnya dapat dicegah, tentu saja dengan intervensi kesehatan yang efektif. Misalnya, dengan antenatal care yang baik, neonatal care yang baik, pemeriksaan telinga berkala, ataupun dengan imunisasi. Sementara gangguan remaja dan orang tua bisa dicegah dengan cara membatasi atau melakukan pengawasan penggunaan obat-obat yang bersifat ototoksik. Selain itu, pengendalian bising juga perlu dilakukan. Misalnya, menggunakan earplug atau tutup telinga jika kita berada di lingkungan yang bising. Sementara penggunaan earphone dan headphone pun harus dibatasi. Gunakan hukum 60-60, 60 desibel maksimal dan 60 menit maksimal. Pada gangguan pendengaran ini, identifikasi atau diagnosis dini sangatlah penting, dan teknologi sudah memungkinkan hal tersebut. Beberapa pemeriksaan pendengaran yang dapat kita lakukan, misalnya pada bayi dan anak-anak, antara lain OAE atau disebut juga auto acoustic emission, bisa juga BERA dan ASSR. Sementara pada remaja atau dewasa, ambang dengar bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan audiometri. Setelah identifikasi, intervensi sedini mungkin dan setepat mungkin sangat diperlukan. Pada gangguan-gangguan pendengaran yang bersifat konduktif, terapi medikamentosa dan operatif dapat menjadi pilihan untuk mengatasi atau mengurangi gejala gangguan pendengaran. Sementara pada gangguan pendengaran yang bersifat sensorineural, beberapa pilihan terapi antara lain penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea, atau pilihan terapi komunikasi lainnya, misalnya belajar membaca gerak bibir ataupun bahasa isyarat. Gangguan pendengaran jika tidak ditangani dengan baik tentu saja akan sangat merugikan, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Anak-anak akan merasa terganggu untuk belajar bahasa dan bicara, gangguan waktu sekolah, saat bekerja, gangguan hubungan interpersonal, maupun gangguan kesehatan mental. Kesehatan pendengaran adalah aspek penting bagi kita semua di segala tingkat usia. Sahabat sehat, jika Anda mengalami gangguan pendengaran, segera periksakan diri Anda ke Poliklinik THT, Rumah Sakit Panti Rapih. Sahabat sehat, telinga yang sehat adalah investasi masa depan. Salam sehat, semangat!